Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Segera kita mulaikan acara ibadah pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah
surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkaulah yang layak disembah, hanya Engkaulah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang di tempat ini beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, Dia lahir untuk kami. Untuk kami Dia mati, untuk kami Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja atas. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sama-sama sedang jemaat bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman
tinggal berdiri, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Lagi, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam nama Tuhan ada keselamatan kekal. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan yang diberikan sidang jemaat Tuhan. Yesus terang dunia, bercahaya di dalam dunia yang gelap ini. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Yesus Tuhan, mulialah namanya. Kita siapkan hati lebih lagi untuk dengar firman Allah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari dari awal kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Seluruh kaum pria, mari angkat pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah Mari seluruh kaum wanita berdoa di hadapan Allah. Allahku, besar Terima kasih, kasih-Nya. Dahulu, Terima kasih. sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Seluruh kaum wanita katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu kasih Hartati berdoa. Mimbar saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu yang kudus ya Allahku. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sungguh besar kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa berbakti pada pagi hari ini. Ini adalah satu kemurahan-Mu yang sangat besar kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah permulaan, pertengahan hingga akhir nanti, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami telah menaikkan pujian syukur kehadirat Engkau. Kami percaya bahwa pujian kami Tuhan menjadikan bau yang harum di hati. Terima kasih. Sebagian dari firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerima Tuhan akan janji firman-Mu. Dan bagi hamba-Mu yang melayani, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih, kami siap mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kami sambut dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan masuk firman Tuhan. Kita buka dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Bisa ditampilkan Mas Wahyu PowerPoint-nya. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, Yesus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini adalah ayat 1 Timotius 3 ayat 16 tentang bagaimana inkarnasi Allah. Dan kita akan berbicara pada pagi hari ini tentang hal ini. Inkarnasi Allah. Selanjutnya, apa itu inkarnasi? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inkarnasi adalah penjelmaan roh, ya, penjelmaan roh dalam wujud makhluk lain. Nah, oleh pencipta KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberikan tanda kurung teristimewa manusia. Artinya roh yang menjelma dalam wujud dikhususkan manusia. Ini menurut KBBI inkarnasi, arti dari inkarnasi. Sekarang kita mau lihat menurut Kamus Browning. Ya, berikutnya Mas Wahyu. Mundur masih ada. Mundur lagi enggak ada. Oh ya, mungkin saya salah taruh di tempatnya. Dalam Kamus Browning, kamus yang membahas tentang Alkitab, dijelaskan bahwa inkarnasi itu menjadi manusia atau menjadi daging. Perlu kita ketahui bersama bahwa tidak ada kata inkarnasi dalam Alkitab. Ya. Namun penjelasan tentang maksud dan tujuan tentang inkarnasi semuanya bersumber dari Alkitab. Ya, kalau saudara mau cari di HP, saudara Alkitab, aplikasi Alkitab,
saudara tidak akan menemukan kata inkarnasi. Nanti kita akan melihat kenapa kok bisa muncul. Ya, sesuatu yang tidak terdapat dalam Alkitab belum tentu dianggap sesat. Ya. Oh, inkarnasi berarti dia sesat sebab di Alkitab enggak ada. Itu bukan Alkitabiah. Belum tentu, saudara, dianggap sesat. Salah seorang guru saya sekolah Alkitab berkata seperti ini. Jangan malu, jangan anti membaca atau mendengar hal-hal yang sesat. Kenapa? Supaya kita bisa tahu kesesatannya apa dan kebenarannya bagaimana. Inkarnasi tidak ada di Alkitab, tetapi belum tentu dianggap sesat. Bisa jadi itu bersumber dari Alkitab, namun mencari bahasa yang mudah dipahami manusia belum diketemukan. Ya, sehingga harus menggunakan istilah umum yang sudah tidak asing di telinga, namun itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Nah, mari kita lihat berdasarkan ayat pokok kita, kalau saudara menyelidiki tentang bahasa aslinya, ya berikutnya Mas Ayu, ya. Padanan kata Yunani bagi bahasa Latin, ya. Inkarnasi itu dari bahasa Latin yaitu incarne, bacanya ensarki. Ini adalah bahasa dari kata inkarnasi yaitu ensarki. Terdapat beberapa pernyataan penting dalam Perjanjian Baru tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Maka dari itu dalam nyanyian pujian yang dikutip dalam surat Timotius, ya 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 menyebut dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, dalam ayat-ayat yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, itu bahasa Yunaninya adalah ensarke. Yang kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berbeda-beda. Jadi dari bahasa Latin ensarki, kemudian dalam Timotius diubah atau diserap menjadi bahasa Yunani dengan kata-kata menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah ensarke. Inkarnasi ensarki menjadi ensarke, sebab inkarnasi itu adalah bahasa serapan yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Dan sekarang kita akan melihat apa sih tujuan Allah berinkarnasi. Yang pertama mari kita pelajari bersama-sama supaya Allah dapat berurusan dengan manusia. 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22. Kita akan baca ayat ini. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tujuan Allah menyatakan diri sebagai manusia supaya dapat berurusan dengan manusia. Artinya Tuhan mau memakai manusia, Tuhan memiliki rencana untuk manusia, dan Tuhan mau mengerjakan rencananya melalui manusia. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka segala anak cucu keturunannya itu disebut dalam sebuah persekutuan tentang kematian.
Sebab upah dosa adalah maut. Jelas, siapapun keturunan Adam dan Hawa itu berakhir dengan maut. Dengan kematian. Karena dosa. Ada dalam persekutuan dosa. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Mati. Manusia pertama kali jatuh dalam dosa, dia mati. Dia terpisah dari Allah. Walaupun jasmaninya hidup, namun dia mati rohnya. Dan akhirnya akan menuju kepada maut, kematian kekal. Karena Allah mau berurusan dengan manusia, sebab sejak dari semula Allah sudah merencanakan keselamatan, maka demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Allah menyatakan diri dalam rupa manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dan Kristus Yesus berurusan dengan manusia, khususnya tentang dosa, dan dia selesaikan semua. Dan kita yang mati roh karena dosa, sekarang kita hidup. Roh kita hidup. Dan dalam persekutuan dengan Kristus, nanti di akhir kehidupan kita atau di akhir zaman saat Yesus datang yang kedua kali, kita tidak lagi dalam persekutuan Adam kematian kekal, tetapi dalam persekutuan Kristus. Karena roh kita selama hidup di dunia dihidupkan, maka nanti dalam kekekalan kita mendapatkan hidup yang kekal. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Maka dari itu dia berinkarnasi manusia, menjadi manusia supaya dapat berurusan dengan kita. Ada urusan-urusan di dalam manusia yang enggak bisa diselesaikan oleh manusia. Dan Tuhan datang untuk menyelesaikan urusan itu. Yang kedua, tujuan inkarnasi menjadi perantara antara Allah dan manusia. Kita buka dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. 1 Timotius 2 ayat yang kelima, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kita melihat di sini bahwa hubungan Allah dan manusia itu terpisah karena dosa. Kalau digambarkan seperti sebuah jurang yang dalam. Kalau Injil Matius memberikan perumpamaan, memberikan gambaran tentang Lazarus yang miskin dan Bapak Abraham, dengan si kaya, ketika dua-duanya mati, Lazarus diangkat kepada pangkuan Abraham. Kemudian si kaya dalam api yang menyala-nyala. Si kaya berkata kepada Abraham, tolong teteskan air sedikit melalui perantaraan Lazarus. Kemudian Abraham berkata, tidak bisa, sebab antara aku dan kau itu ada jurang yang dalam. Aku enggak bisa ke situ, kamu enggak bisa ke sini. Sebab ada pengajaran, nanti satu kali kelak nanti kita akan ditimbang. Walaupun kita sudah dalam neraka, kalau timbangan kita, neraca kita ternyata yang baik itu tinggi, maka kita bisa dipindahkan dari neraka ke surga. Yang di surga kalau neracanya rendah, dia akan dibuang ke neraka. Ada ajaran seperti itu. Pasti yang di dalam surga akan protes. Aku sudah di dalam surga kok. Karena neraca kebaikanku rendah, dibuang ke neraka, ya wegah aku Tuhan. Pasti yang protes seperti itu, saudara. Maka dari itu karena dosa kita terpisah dengan Allah.
perlu perantara. Maka disebut perantara kita adalah manusia, Kristus Yesus. Kristus Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dia mati, salib itu menjadi perantara kita. Dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Perantara dalam doa kita. Makanya selalu jangan lupa, Yesus katakan kalau engkau berdoa dalam namaku, engkau akan mendapatkannya. Jangan lupa, dasari doa-doa kita dalam nama Yesus. Di akhir atau di awal, dasari, ojo sampai lali menyebut no saudara. Enggak apa-apa kok, itu hal yang sepele, enggak bisa. Sebab Yesus katakan kamu berdoa dalam namaku, kamu akan mendapatkannya. Jadi kita punya formula doa yang manjur di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam saya, bukan di dalam nama pendeta. Makanya ada orang yang ketika kerasukan setan melihat mujizat yang dibuat Paulus dia juga mau sama. Aku menyumpai engkau dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Makanya roh jahatnya balik menyerang. Kita punya perantara dalam doa kita melalui Yesus Kristus. Kita berdoa bukan pakai perantara orang-orang kudus yang telah meninggal. Aku berdoa dalam nama Bapa Abraham. Enggak bisa, saudara. Karena Bapak Abraham mati. Dan dia sudah ada dalam kekekalan. Mati enggak bisa mendengar, di kekekalan enggak bisa mendengar kita. Tetapi beda dengan Yesus. Dia perantara kita. Ya, Allah dengan manusia. Yang ketiga, dengan dia berinkarnasi, dengan jalan demikian ia dapat mati untuk dosa-dosa manusia. Dalam Filipi 2 ayat 8-10, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi tujuannya Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus itu supaya dapat mati. Allah nggak bisa mati. Makanya dia mengenakan tubuh manusia supaya kemanusiawiannya mati. Allah keilahiannya tetap hidup. Makanya dengan jalan demikian, dengan jalan berinkarnasi ia dapat mati untuk setiap dosa kita. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, kita akan belajar pada bagian-bagian ini, saudara. Mari kita lihat berikutnya. Apakah orang Kristen menyembah manusia yang dituhankan? Supaya apa, saudara? Kalau ada orang yang mempertanyakan tentang iman kita, kita bisa memberi jawab. Kadang-kala kan pertanyaan ini sering ditujukan sebagai serangan terhadap iman Kristen. Kamu menyembah manusia yang kamu tuhankan. Banyak yang menganggap kita menyembah manusia. Ya. Banyak yang menganggap kita orang Kristen menyembah manusia, kemudian yang kita jadikan Tuhan. Seringkali kan kita seperti ini, saudara. Orang-orang yang membenci kekristenan, yang membenci ketuhanan Yesus, menyudutkan kita dengan pertanyaan ini. Kamu menyembah manusia yang dituhankan. Yesus kan manusia. Kamu sembah-sembah dan kamu jadikan dia Tuhan. Nah, jawaban kita seperti ini. Tentunya kita menolak akan hal ini. Kita bukan menyembah
manusia yang kita jadikan Tuhan, melainkan kita menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Saudara harus berani menjawab seperti ini. Tidak, saya tidak menyembah Tuhan, menyembah manusia yang saya jadikan Tuhan. Tapi saya mempercayai dan menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Sebab kalau kita menyembah manusia yang kita jadikan Tuhan, berarti itu sama perbuatan yang mungkar, perbuatan yang musyrik, dan najis di hadapan Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel menyembah berhala, mendirikan berhala dan menyembahnya, ciptaan yang dia jadikan Tuhan, Tuhan menyebutnya sebagai kekejian dan kejijikan. Berikutnya Mas Wahyu. Sama. Kalau kita menyembah manusia terus kita jadikan dia Tuhan, Tuhan pasti menyebutnya sebagai kekejian dan kejijikan. Tetapi kita menyembah Tuhan yang menjadi manusia, dan itu sebagai kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan. Kalau kita menyembah manusia terus kita jadikan Tuhan, itu bagi kita perbuatan musyrik, najis, mungkar. Dan Tuhan menyebutnya sebagai kekejian dan kejijikan. Tetapi kalau kita mempercayai dan kita menyembah Tuhan yang menjadi manusia, dalam pribadi Yesus Kristus, itulah tanda kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Dan kita melihat beberapa pertanyaan berikutnya. Apakah mungkin Tuhan bisa menjadi manusia? Apakah mungkin Tuhan bisa menjadi manusia? Kadangkala kalau saya mendapatkan pertanyaan ini, saya mempertanyakan di mana akal budinya orang yang bertanya seperti ini. Di mana pemikirannya? Apakah dia tidak menggunakan pemikirannya dengan baik? Apakah dia tidak menggunakan otaknya dengan baik? Tuhan memberikan manusia hikmat, Tuhan memberikan manusia akal budi. Apakah dia tidak mempergunakannya untuk hal ini sehingga bertanya apakah mungkin Tuhan bisa menjadi manusia? Kalau saudara ditanyai pertanyaan ini, saudara jawab apa? Bisa, sangat mungkin. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini perlu kita memperhatikan sifat-sifat Allah. Kan ada banyak sifat-sifat Allah. Ya, salah satunya ialah maha kuasa atau maha bisa. Artinya dia bisa melakukan segala sesuatu. Jadi kalau ada masih ada orang yang bertanya bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi manusia, mungkin dia lupa akan sifat Tuhan. Dia maha kuasa. Dia maha bisa. Belum Mas Wahyu. Ojo cepet-cepet. Kalau dia maha kuasa, kita meyakini Tuhanku maha kuasa. Bukankah dia bisa melakukan segala sesuatu? Apakah berat bagi Tuhan kalau dia menyatakan diri sebagai manusia? Sangatlah tidak berat. Sangatlah mudah. Wong aku maha kuasa. Dan dia punya hak-hak istimewa. Dia mau jadi mimbar, bisa. Dia mau jadi kursi, bisa. Sedangkan menciptakan langit dan bumi saja cukup dengan berkata, jadilah, jadilah, jadilah. Apalagi cuma memindahkan dirinya dari roh menjadi daging manusia. Masa manusia keberatan dengan hal ini, saudara? Ya. Ini fakta, realita. Saya menyampaikan apa adanya. Saya menyampaikan tentang bagaimana
serangan-serangan, tuduhan-tuduhan terhadap iman Kristiani semakin hari semakin masif, semakin gencar, semakin bertambah-tambah. Tentang pribadi Yesus, Allah yang menjadi manusia, banyak orang yang tidak mau terima. Jadi kalau ada manusia yang tidak percaya atau mempertanyakan bahwa Allah menjadi manusia, maka orang tersebut sesungguhnya sedang merendahkan kemahakuasaan Tuhan. Selain dia lupa akan kemahakuasaan, manusia itu merendahkan kemahakuasaan Tuhan. Saya pernah berbincang-bincang ketika saya naik mobil online ya. Maxim, waktu saya mau mengikuti latihan penginjilan di EE Center Bandulan, dia seorang Bani Kedar yang taat setia, namanya saya sebutkan kembali John, dan dia lahir 25 Desember. Ya, semuanya Bani Kedar keluarganya, namun dia memiliki pemikiran yang terbuka. Sepanjang perjalanan dia bertanya, kalau menurut iman Bapak tentang kekristenan itu bagaimana? Saya katakan, yang pertama kami menyembah Yesus, Tuhan yang menjadi manusia. Bukan manusia yang kami jadikan Tuhan. Terus Bapak ini berkata, loh apakah bisa Pak Tuhan menjadi manusia? Saya balik tanya, kalau menurut Bapak dulu bagaimana? Dia diam sejenak. Sudah Pak Angga saja yang jawab, oh ya, ya bisa dong Pak. Bapak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Oh ya, saya percaya. Apa maha kuasa itu? Dia jawab, dia bisa melakukan segala sesuatu. Nah, berarti pertanyaan Bapak sudah terjawab sendiri, bahwa dia bisa menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Terus saya jawab seperti ini, kalau ada manusia di dunia ini Pak, tidak percaya bahwa Allah bisa menjadi manusia, Tuhan bisa menjadi manusia, sesungguhnya orang tersebut sedang merendahkan kemahakuasaan Tuhan. Terus dia berkata, ya memang benar ya. Ya, kadangkala saya pun juga lupa akan hal ini. Karena bagaimana mungkin Pak otak kita yang kecil, pengetahuan kita yang terbatas ini dapat mendefinisikan Tuhan yang tidak terbatas. Dan ini sebenarnya simpel sekali, saudara. Ini sebenarnya simpel sekali. Namun banyak orang yang keberatan dengan apa yang kita sembah dan percayai. Allah yang menjadi manusia inilah yang disebut inkarnasi. Nanti contoh-contoh inkarnasi saya akan membahas pada peristiwa Natal nanti. Namun kita melihat bagian yang terakhir tentang doketisme. Doketisme. Apa itu saudara doketisme? Sebelum dilanjutkan Mas Wahyu, saya beritahukan ini merupakan suatu pengajaran yang berkembang di abad-abad pertama. Bagaimana kekristenan mulai berkembang, menyebar ke seluruh dunia, muncullah paham, muncullah suatu pengajaran seperti ini. Dan ini doketisme ini muncul dalam kerasulan Yohanes. Satu-satunya murid Yesus yang meninggal secara wajar dalam usia yang tua, kurang lebih 90 tahun. Kurang lebih di abad pertama atau di tahun 90 sampai 100 Masehi, ya 80 sampai 100 Masehi. Doketisme ini berkembang dengan dahsyat. Dan kita mau melihat apa itu doketisme. Ya.
Doketisme adalah kepercayaan bahwa kemanusiaan Yesus hanyalah penampakan semata-mata. Nah, pengajaran ini berkembang. Sangat pesat pada Rasul Yohanes hidup pada waktu itu. Kepercayaan bahwa kemanusiaan Yesus hanyalah penampakan semata-mata. Artinya hanya muncul beberapa saat terus menghilang. Atau lebih menolak dia sebagai manusia. Yesus hanya menampakkan diri pada orang-orang tertentu saja. Padahal saksi mata banyak yang masih hidup pada waktu itu. Banyak orang-orang yang bersentuhan langsung dengan Yesus. Namun ada paham, ada ajaran doketisme, itu hanya penampakan semata-mata. Atau lebih kepada menolak dia sebagai manusia, sebagai Allah yang menjadi manusia. Maka Rasul Yohanes dalam ilhaman Roh Kudus memberikan jawaban telak atas doketisme ini. Ayat yang terakhir 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Satu Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh, ya ini manusia, roh manusia, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, roh itu berasal dari Allah. Jadi setiap roh manusia yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu dari roh Allah, dari Allah sendiri. Dan setiap roh, yaitu setiap manusia yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Artinya tidak mengaku Yesus sebagai manusia, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini yang mengaku Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia, mengenakan manusia, tubuh manusia seutuhnya, maka kita berasal dari Allah. Roh Allah yang mendorong kita untuk beriman dan berkata seperti itu. Namun kalau ada orang yang berkata, dia bukan menjadi manusia. Dia hanya manusia saja, dia bukan Allah yang menjadi manusia. Disebutkan oleh Rasul Yohanes, itulah roh antikristus, menolak tentang ketuhanan Yesus. Mungkin masih ada lagi Mas Wahyu? Berikutnya, cepat saja, tidak ada ya. Habis ya. Habis. Maka dari itu dalam keilahiannya dia tidak terbatas oleh waktu. Dia hadir di tempat ini, dia hadir di mana-mana tempat di seluruh muka bumi. Mendiami dan menguasai surga dan bumi. Sewaktu Yesus mengenakan tubuh manusia, Allah mengenakan tubuh manusia seutuhnya dalam Yesus, maka dia lapar. Dia haus, dia capek, dia lelah. Terus kenapa? Katanya kan ada yang katakan, kalau kamu menyebut Yesus Tuhan. Iya. Terus dia berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan?
Jadi kita harus memahami ketika Yesus berdoa, bagian mana yang berdoa, saudara? Manusia atau ilahinya? Manusianya. Berdoa kepada siapa? Kepada keilahian yang ada dalam dirinya. Sebab keilahian dan kemanusiaan itu sangat bisa menyatu. Dia lapar, dia haus. Maka dari itu tepat penulis Ibrani mengatakan, dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang turut merasakan penderitaan kita. Yang turut merasakan sakit kita. Karena dia pernah menderita. Dia pernah kekurangan sama seperti kita. Dia pernah alami sakit. Kapan? Saat dia dicambuk. Oleh cambukannya, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Apakah dia pernah mengalami stres yang berat? Ya. Sampai peluhnya menjadi tetesan-tetesan darah. Yang istilah medisnya disebut hematridosa atau hematridosis. Stres yang paling berat, stres yang luar biasa. Makanya dalam kemanusiaannya dia berkata, kalau boleh ambil cawan ini ya Bapak. Kemanusiawiannya tidak mampu menanggung. Karena manusia mengenakan tubuh manusia. Namun keilahiannya selalu menguatkan dia. Sampai akhirnya dia menyelesaikan segala sesuatu. Dan kemenangan sampai sekarang di pihak Yesus. 3 miliar orang Kristen percaya pada Yesus. Entah dia bertobat atau KTP, atau yang belum terdeteksi. Belum menyatakan secara terang-terangan tentang imannya dalam Yesus, namun dia sudah beriman dan menjadi orang Kristen. Ya saudaraku. Saya beri contoh satu saja dalam Matius 2 ayat 11. Tentang orang Majus. Ketika dia sampai di rumah, Yesus pada usia 1 sampai 2 tahun. Mungkin Yesus sudah bisa berjalan. Lucu-lucunya, indul, lari-lari ke sana kemari. Ketika orang Majus datang, dia melihat anak itu, Matius 2 ayat 11. Dia melihat Yesus. Tetapi mengapa mereka memberikan penghormatan dengan sujud menyembah? Kalau orang yang tidak suka kekristenan, dia anak kecil, kenapa harus bersujud dan menyembah? Ini perbuatan musyrik, manusia kok disembah-sembah. Tetapi orang Majus melihat yang lain dalam diri. Anak kecil 1 sampai 2 tahun umurnya. Melihat ilahi yang layak dipuji. Melihat Allah yang nyata di depan mereka. Makanya mereka enggak banyak omong. Ketika masuk di rumah bertemu, enggak ngulur-ngulur waktu. Dia pilih, mereka pilih, para Majus pilih untuk bersujud dan menyembah. Mungkin kemanusiaan Yesus ya masih bayi. Bisa enggak dianggap, bisa ditinggal atau bagaimana. Atau kalau sudah pemikirannya besar seperti kita ingin lapo, ini para Majus menyembah aku. Tetapi keilahiannya Yesus memberkati para Majus. Dia bukan hanya melihat anak kecil itu sebagai seorang anak biasa pada umumnya. Yang sama memiliki hidung, tangan, kaki, rambut dan lain sebagainya, dikasih baju, kasih sepatu, sandal jepit. Pada waktu itu dan lain sebagainya lah.
Namun para majus lebih bisa melihat inilah Allah yang menjadi manusia, layak dipuji, layak disembah. Makanya mereka bersujud menyembah, memuliakan Yesus, memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Yesus. Sekarang kita mengerti jemaat Tuhan di tempat ini. Yesus Tuhan yang menjadi manusia. Dia Tuhan, dia juga manusia seutuhnya di waktu yang bersamaan. Ya, hari Kamis sudah saya ceritakan tentang kesaksian seorang di YouTube. Bagaimana dia belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus dengan membaca kisah Yesus meneduhkan badai. Hari Kamis dalam pelajaran Alkitab saya sudah sampaikan. Kesaksian seorang ini mengatakan, Yesus tertidur. Tapi Yesus yang sama yang tertidur itu ketika dia bangun, dia meneduhkan badai. Sehingga dia berpikir, siapa ini satu orang? Ya dari Bani Kedar sehingga dia percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Siapa ini? Satu pribadi, satu manusia yang sebelumnya tidur karena kecapean. Ketika murid-muridnya membangunkan terus dia berkata, hai badai tenang. Dan badai itu tenang. Dia berpikir bagaimana mungkin di waktu yang sama. Satu orang yang sama dapat melakukan tugas yang berbeda. Dan dia berpikir siapa manusia ini yang tidur terus bangun bisa meneduhkan badai. Dia berpikir siapa yang bisa meneduhkan badai kalau bukan Tuhan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk terima Yesus. Melihat Yesus Tuhan dari peristiwa Yesus menenangkan angin ribut di Alkitab. Dia melihat dia seorang manusia. Namun di waktu yang sama dia bisa meneduhkan badai. Maka dari itu dia dalam kisah pertobatannya dia berkata, di sinilah saya bisa mengambil kesimpulan. Di waktu yang bersamaan ilahi dan kemanusiaan Yesus menyatu. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdiri sama-sama, kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Ada Mas Wahyu? Besar. Ya, mari kita nyanyikan sebagai ungkapan sujud dan terima kasih kita kepada Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya
disembah. Haleluya. Layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi. Kau besar, kau besar, layak disembah. Haleluya. Layak disembah. Kau Raja segala raja, kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, kau besar, besar Allahku, besar Allahku. Haleluya. Nyanyikan besar. Proklamasikan, proklaim His great. Dia besar, dia besar. Yesusku besar Allahku. Haleluya. Besar Allah. Oh, dia besar atas hidup kita, dia besar atas keselamatan kita. Dan ajaib Yesusku. Sekali lagi, besar Allahku. Haleluya. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Yesusku. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau besar ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau rela datang ke dunia untuk keselamatan kami. Segala sesuatu Tuhan telah sediakan dalam hidup dan bagi hidup kami. Kami tidak ragu lagi akan Engkau Yesus. Sekalipun ada banyak serangan-serangan, ada banyak tuduhan-tuduhan tentang iman kami di dalam Engkau, namun kami tidak tergoyahkan sedikit pun. Karena kami tahu kebenaran yang sejati dalam Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi manusia. Hubungan kami dengan Engkau dipulihkan. Keselamatan kami dipulihkan. Dan kami mendapatkan jaminan hidup kekal yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong mereka, masih ada banyak mereka yang belum terima anugerah keselamatan. Kami berdoa supaya Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu, memenangkan banyak jiwa untuk kelebaran kerajaan Engkau. Engkau memberkati jemaat-Mu yang telah dengar firman di pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan yang kedua dan yang ketiga untuk kas tamborin. Kita angkat satu pujian. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih
sembahnya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Amin. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap persembahan jemaat-Mu, baik persembahan yang pertama, kedua, ketiga, sepersepuluh, korban Natal yang dikembalikan. Tuhan balas berkat sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan segala sesuatunya. Segala kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Pengumuman nanti sore sekolah minggu latihan jam 3 ya, jam 3 anak-anak sekolah minggu. Kemudian dilanjutkan latihan pelayan Natal ya, WL Singer pemain musik tamborin 3:30 sore. Kemudian dilanjutkan dengan kur bersama jam 5 sore. Setelah ini juga ada latihan kur untuk persiapan Natal. Dan geladi bersih hari Sabtu tanggal 23 Desember jam 4:30 sore. Ya, geladi bersih Sabtu jam 4:30 sore. Hari Jumat dimohon pelayan-pelayan Tuhan Natal keseluruhannya dapat hadir bersama untuk berdoa. Pengumuman gereja hari Kamis tetap ibadah seperti biasa, ibadah pertengahan minggu. Dan minggu depan kita akan melakukan ibadah Natal umum. Kita beribadah jam 10 pagi. Ya. Ibadah Natal jam 10 pagi waktu Indonesia benar. Ya, waktu Indonesia benar, jam 10 pagi. Tidak ada ibadah sekolah minggu, tidak ada ibadah raya pagi, langsung ibadah Natal jam 10 pagi. Untuk undangan Natal hari ini jam 10 nanti di GPDI Kesamben dan di GPDI Kendal Payak. Silakan bagi Bapak Ibu kita bagi, yang mau ke Kesamben dipersilahkan, yang mau ke Kendal Payak dipersilahkan. Nanti sore ada undangan juga di GPDI Kebonagung, namun dibatasi 5 juta peserta. Hanya dibatasi 5 orang, saudara. Wakeh ya, karena keterbatasan tempat. Jadi silakan Bapak Ibu datang ke Kendal Payak jam 10 ini atau di Kesamben jam 10 pagi ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita yang bertugas
Untuk tugas minggu depan, baik penerima tamu, kolektan, semua sudah ada di Warta. Ya, penerima tamu Bapak Tamsir, Bapak Sudirman, dan satunya saya agak lupa ya saudara. Kolektannya, Bapak Misono. Pak Jaman ya, Pak Jaman. Kolektannya Ibu Lianah, Ibu Sujarmi, dan Ibu Paini. Untuk konsumsinya minta bantuan kerjasama kaum wanita. Saya sudah pesen catering, saya minta cateringnya Bu kalau bisa jam 8 pagi. Pihak catering berkata, enggak bisa Mas, karena tanggal itu juga banyak bebarengan. Jadi kami usahakan jam 9 pagi baru sampai di gereja. Yaitu penjelasan dari pihak catering, karena memang beliau juga menginformasikan banyak pesanan juga di Natal tanggal itu. Jadi mohon bantuan kaum wanita untuk datang ke pastori untuk memasukkan konsumsi di kresek yang ada. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk kedatangan kita bersama pagi ini, terima kasih untuk yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Mari kita akhiri pada kita berdiri bersama-sama dengan satu pujian, sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti engkau. Sebab kau besar, berkat oleh Bapak Gembala. Bapa yang di surga, Tuhan sudah pimpin ibadah pada pagi ini, awal pertemuan sampai akhirnya. Tuhan memberkati kehadiran kami bersama, Tuhan memberkati pelayan-pelayan-Mu semua, Tuhan memberkati segala korban persembahan jemaat-Mu, baik persembahan dana untuk persiapan Natal maupun apa yang dikerjakan jemaat-Mu. Tuhan Yesus Kristus memberkati ya Bapak. Sebentar berlatih pujian bersama gabungan untuk persiapan Natal. Tuhan Kau tolong jemaat-Mu memberi kekuatan, kesehatan, dan beri suara yang baik untuk kami memuliakan nama-Mu, berlatih dengan semangat, dengan sukacita. Tuhan Yesus selesai semuanya, kami bersama-sama beranjak pulang. Allah menyertai baik ibadah sepanjang hari ini, baik ibadah umum maupun Natal di GBD Samben maupun Dalpayak maupun Penanggung. Tuhan berkati, ya, boleh bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Berdoa buat Ibu Kasih Hartati, Engkau pulihkan dengan yaitu suara telinga. Tuhan Kau yang menjamah, Engkau yang menolong, dan Kau yang menyempurnakan, dan Kau yang menyembuhkannya ya Bapa. Terima kasih, berkati pekerjaan jemaat-Mu semua yang dikerjakan untuk memuliakan nama Tuhan dengan keluarga jemaat-Mu pun juga Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub kami terima bersama, dan kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi Tuhan berkati, selamat berlatih pujian, dan selamat nanti pulang.